Hai Sobat Birama, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan terhindar dari segala bala penyakit ya. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Young President and His Contract Wife yang dirilis pada tahun 2018. Di awal film terlihat pria parubaya yang disekap di suatu tempat dan memohon untuk jangan dibunuh. Lalu scenes berpindah di sebuah klub yang kedatangan CEO muda dari perusahaan Ye yang bernama Chen Si. Ia sangat tampan yang membuat semua cewek menatap pada dirinya, tak terkecuali adik sepupunya Yi Xuan. Yi Xuan ingin menjebaknya dengan memasukkan obat ke dalam minuman Chen Si dengan harapan mereka bisa khilaf bersama. Hasilnya, setelah beberapa saat, obat itu pun akhirnya bereaksi. Chen Si mulai tidak sadarkan diri. Yi Xuan membawa Chen Si ke sebuah mobil untuk melancarkan aksinya. Di sana Chen Si dengan sedikit kesadaran, ia pun menolak Yi Xuan dan bergegas untuk pulang. Di sisi lain, seorang wanita bernama Chen Yuhan sementara harus tinggal di rumah sahabat ayahnya karena perusahaan mereka diambang kebangkrutan. Ia sedih dan galau, ditambah lagi ia memergoki pujaan hatinya berselingkuh. Karena hal itulah ia memutuskan untuk minum dan mabuk di rumah yang baru ia tinggali itu. Setelah mabuk, samar-samar ia melihat seorang pria mendekat. Karena mabuk, ia mengira itu adalah kekasihnya sehingga tidak menolak untuk melalui malam yang panas. Saat terbangun mereka sama-sama kaget. Ternyata Yuhan bukanlah melihat kekasihnya, melainkan Chen Si yang tidur bersamanya sepanjang malam. Chen Si adalah anak dari sahabat ayah Yuhan. Saat sarapan, ibu Chen Si memperkenalkan mereka. Disitulah mereka sangat canggung karena sadar apa yang terjadi malam itu. Setelah 2 bulan lewat berlalu, tiba-tiba Yuhan pingsan. Ibu Chen Si yang khawatir membawa dokter untuk memeriksa Yuhan. Mendengar info yang diberitahukan dokter itu, Ibu Chen Si sangatlah kaget. Dokter itu mengatakan kalau Yuhan sedang hamil muda. Ibu Chen Si pun menanyai Yuhan berulang kali siapa ayah dari bayi itu. Yuhan terlihat tertekan dan panik harus bagaimana karena ayah bayi itu adalah anak dari bibinya itu. Ketika Chen Si datang, ia menjawab sambil menunjuk Chen Si lah ayah dari bayinya. Hal itu menjadi peristiwa besar dan orang tua Chen Si pun memaksa mereka harus menikah. Chen Si tentu tidak setuju karena semenjak malam mereka khilaf itu, mereka selalu bertengkar dan saling membenci. Salah satu teman Chen Si memberikan ide gila. Bagaimana jika mereka menikah kontrak saja? Mereka pun akhirnya membuat pernikahan kontrak. Mereka setuju dengan syarat setelah bayinya lahir mereka haruslah berpisah. Sang bayi akan diasuh keluarga Chen Si dan saat mereka menikah pun mereka bebas punya pasangan lain. Awalnya dalam kontrak ada syarat bahwa Yuhan harus menyerahkan bayinya dan akan mendapatkan ganti rugi uang. Namun ia menolak syarat itu karena ia tidak mau menjual bayinya dan ia akan tetap menyerahkan bayinya itu kepada keluarga Chen Si karena itulah yang terbaik untuk bayinya. Pernikahan pun terjadi. Yi Xuan sangat marah karena ialah yang telah membuat perangkap kenapa Yuhan yang menikah dengan Chen Si. Ia mengajak mantan pacar Yuhan bersekongkol untuk memisahkan Yuhan dan Chen Si. Yi Xuan juga memfitnah Yuhan. Ia mengatakan Yuhan sengaja menjebak Chen Si. Di sisi lain, mantan pacar Yuhan bernama Lin Jinyu menemui Yuhan. Ia mengatakan ialah pria yang paling mencintai Yuhan. Ia mengajak Yuhan pergi, namun Yuhan menolak dan mengatakan hubungan mereka sudah berakhir. Tiba-tiba Chen Si datang dan mengatakan kepada Lin Jinyu bahwa ia tidak dapat mengambil bisnisnya karena dia ingin mengambil wanitanya. Ternyata mereka sudah saling kenal dan saingan bisnis. Chen Si juga mengancam Jinyu jangan membuat keluarganya malu atau ia tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari rumah itu. Akhirnya upacara pernikahan pun selesai. Namun tidak seperti suami istri pada umumnya, mereka seperti anjing dan kucing yang tidak pernah akur.
mertua Yuhan memintanya membawakan makan siang untuk suaminya di kantor. Mungkin supaya mereka bisa jatuh cinta kali ya. Setelah sampai di sana, ia malah diusir resepsionis karena penampilannya sangatlah sederhana. Bahkan Yishuan juga mengejeknya. Chenxi yang menyaksikan itu bukannya membela, malahan meninggalkannya begitu saja. Hubungan mereka pun semakin merenggang ketika Chenxi mendengar Yuhan teleponan dengan ayahnya. Ia akan meminta tolong pada ayah Chenxi tentang perusahaan mereka. Chenxi berpikir bahwa Yuhan memang menjebaknya agar bisa menyelamatkan perusahaan mereka lewat keluarga Chenxi. Mereka pun bertengkar hebat dan Yuhan pun pergi untuk menenangkan diri. Chenxi pun mencari Yuhan kemana-mana. Saat itulah tiba-tiba Jin Yu melihat Yuhan di pinggir sungai dan mencoba mendekati Yuhan. Chenxi yang melihat hal itu emosi dan menghajar Jin Yu dengan menegaskan jangan coba-coba mengganggu istrinya. Setelah malam itu, Chenxi terlihat bersikap lebih manis, walau ia selalu mengatasnamakan demi bayi mereka. Suatu hari, Jin Yu datang menemui Yuhan. Ia menawarkan untuk bekerja sama menyelidiki perusahaan keluarga Chenxi dengan imbalan Yuhan bisa membantu bisnis ayahnya. Namun ternyata Yuhan menolak keras dan mengatakan Chenxi juga sudah menjadi keluarganya. Jadi ia tidak akan mengkhianati keluarganya. Percakapan itu pun didengar oleh Chenxi dan Yuhan juga mengatakan pada Jin Yu kalau ia menikahi Chenxi karena ia mencintainya. Jin Yu sangat marah dan mengancam Yuhan. Setelah mendengar hal itu, membuat Chenxi sangat perhatian pada Yuhan. Saat di kantor, Yishuan berdebat dengan Yuhan hingga Yuhan terjatuh. Chenxi langsung membawa Yuhan ke rumah sakit dan sadar bahwa ia terlalu memanjakan Yishuan. Di suatu tempat, Jin Yu juga marah pada Yishuan karena ia sudah mengatakan jangan menyakiti Yuhan. Di suatu pesta, Yishuan membuat keributan lagi. Ia menyiram Yuhan dan memberitahu orang-orang tentang pernikahan kontrak Chenxi dengan Yuhan. Hal itu tentu membuat para wartawan gentar. Untung saja sahabat Chenxi mengalihkan perhatian dengan berita pertunangannya. Hal gila tentu belum berakhir. Jin Yu yang marah karena perusahaannya dikalahkan Chenxi menculik ayah Yuhan. Inilah adegan di awal film tadi. Lalu ia mengirimkan video penculikan itu pada Yuhan. Tanpa pikir panjang, Yuhan bergegas pergi ke tempat ayahnya disekap. Di sisi lain, Yishuan mengakui kesalahannya pada Chenxi di kantor dan menceritakan rencana busuk Jin Yu untuk menculik Yuhan. Chenxi yang mendengarnya langsung bergegas pergi. Yuhan pun sampai di tempat tersebut. Ia memohon pada Jin Yu agar membebaskan ayahnya. Namun, Jin Yu mengatakan mereka akan menggunakan Yuhan dan bayinya agar dapat mengalahkan Chenxi. Beberapa saat kemudian, bawahan Jin Yu berhasil menangkap Chenxi. Chenxi mau memberikan apapun asal Yuhan dan ayahnya bisa bebas. Chenxi menandatangani berkas-berkas penting yang diminta oleh Jin Yu. Namun, setelah itu ia masih dipukuli oleh bawahan Jin Yu. Yuhan yang tidak bisa melihatnya pun berlari ke arah Chenxi hingga ia kena pukulan dan pingsan. Hal itu membuat Jin Yu merasa sangat bersalah karena ia memang sangat mencintai Yuhan. Jin Yu ditahan karena serangan disengaja. Yuhan dan Chenxi pun kehilangan bayi mereka. Namun, mereka menyadari mereka tidak bisa berpisah lagi sekarang, sehingga Chenxi merobek kontrak pernikahan mereka dan film pun berakhir.